Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari pihak sekolah, yang ketiga materi, keempat refleksi, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari pihak sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Lin Herlina selaku pembina OSIS dan Ibu Manisri Hernati sebagai guru BK. Kepada Ibu Lin Herlina selaku pembina OSIS dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili pihak sekolah sekait dengan aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 7, yaitu diseminasi modul 1.4, yaitu materi budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekolah kita ada 2 orang guru yang terpilih dalam mengikuti program guru penggerak ini, yaitu Bapak Nurul Anwar SPD dan Bapak Dedi Iskandar SPD. Sekolah sangat menyambut baik, tentu saja sekait dengan program-program yang ada pada guru penggerak kaitannya dengan budaya positif. Mengapa budaya positif ini sangat penting? Tentu saja berkaitan dengan kesadaran akan penerapan disiplin yang masih berdasarkan pada motivasi ekstrinsik, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut reward atau punishment, dan tentu saja komunikasi yang dibangun masih satu arah, peran atau kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai hakim bagi murid. Nah, materi budaya positif ini tentu saja disambut sangat baik, tentu saja berkaitan dengan bagaimana menciptakan kedisiplinan siswa, bukan hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di internal, terutama di dalam kelas. Kaitannya dengan bagaimana mereka membiasakan dengan komitmen yang ada di kelas, baik itu dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas, dan kaitannya dengan yang lain. Bagaimana budaya positif di sekolah itu harus dikembangkan oleh guru untuk mewujudkan karakter. Tentu saja ini sangat penting, karena bagaimanapun siswa-siswi kita harus bisa menerapkan profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang digalakkan atau harus diterapkan di sekolah-sekolah. Dan sangat mendukung sekali aksi nyata ini, dan diharapkan dengan adanya aksi nyata ini Pak Nurul dan Pak Dedi dapat ketok tular atau membagi ilmu yang didapatkan dari guru penggerak ini pada rekan-rekan yang ada di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, sekolah sangat mendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lin. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Manisri Hernati selaku guru BK. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku guru BK mewakili dari pihak sekolah dalam kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 7 yang akan melaksanakan aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kami dari guru BK dengan adanya aksi nyata ini sangat terbantu, sebab apa yang akan dilakukan adalah sejalan dengan apa yang akan BK lakukan
akan guru BK sebagai guru BK kami laksanakan di lapangan, sebab dari budaya positif ini ada segi-segi yang memang penekanan kebiasaan dari kedisiplinan siswa yang akan diterapkan melalui kegiatan yang rutin dan terus-menerus, terus juga merupakan satu bentuk penggugah bagi anak-anak bahwa disiplin itu bukan karena suatu paksaan, tapi suatu keharusan yang memang akan berguna seterusnya sampai dia terjun di masyarakat. Bagi kita juga sebagai guru merupakan satu ajang bahwa kita bukan hanya yang memegang kekuasaan atau sebagai kontrol terhadap siswa, tapi juga mampu menekankan kepada siswa juga bahwa hal yang akan kita lakukan bukan karena suatu hukuman, tapi memang suatu hal yang memang kita perlukan. Untuk Pak Dedi Iskandar dan Pak Nurul Anwar, semoga apa yang nanti akan dilakukan oleh bapak-bapak semuanya besar manfaatnya bagi kita semua, terutama siswa dan juga kita sebagai guru yang mungkin akan meminta atau minta ditularkan ilmu-ilmu yang akan diperoleh dari program guru penggerak tersebut. Kami sangat mendukung dari kegiatan bapak-bapak semuanya. Semoga apa yang dilakukan mendapat semacam imbalan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang berlimpah untuk kebaikan kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari pihak sekolah yang sudah sepenuhnya mendukung aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7. Acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga, penyampaian materi oleh Bapak Nurul Anwar dan Pak Dedi Iskandar. Kepada Pak Nurul Anwar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Gegesik, yang mana pada hari ini saya berkesempatan dengan rekan saya Pak Dedi Iskandar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Anwar, SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Gegesik. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mengupayakan tentang aksi nyata diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Pada kesempatan siang hari ini saya nanti akan menyampaikan beberapa materi terkait budaya positif, yang mana nanti budaya positif ini akan berkelanjutan dari guru tersebut dan siswa itu sendiri. Di sini saya selaku pemateri akan melakukan beberapa poin. Yang pertama itu di sini kita melakukan tujuan pembelajaran. Poin yang pertama yaitu adalah memahami konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus respons ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Poin yang kedua, memahami konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi, dan menerapkan dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Poin yang ketiga, menyusun strategi-strategi aksi nyata yang efektif dan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir, poin keempat, menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif
di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Materi di sini ada 6 poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Pada dasarnya di sini kita akan ada tujuan pendidikan ya, yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, nah, yang awal saya bicarakan tentang budaya positif. Di sini pengertiannya adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke pemateri, di sini ada pertanyaan pemantik. Maka Bapak Ibu nanti bisa dengan pemahaman Bapak Ibu sendiri. Di sini ada 3 poin. Silakan, di situ ada petunjuknya, setuju atau tidak setuju. Silakan dibaca dulu dari poin 1, poin kedua, dan poin ketiga. Oke. Nah, dari pertanyaan pemantik itu sendiri, Bapak Ibu bisa menilai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, terima kasih. Selanjutnya, Pak Dedi, perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Ini namanya adalah cobalah buka. Silakan Bapak Ibu langsung kita praktekkan. Silakan Bapak Ibu berarti di sini sebagai A. Anda dan teman Anda akan melakukan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu di sini. Entah itu rahasia, entah itu barang berharga, Bapak Ibu semuanya, yang perlu Bapak Ibu jaga. Benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B atau tangan sebelah kiri Bapak Ibu, nah, Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh menunjuk, betul tidak? Ya, boleh membujuk, boleh merayu, mengintimidasi, memarahi, menggoda, sehingga apa? Si kepalan A ini tuh akan terbuka. Jadi di sini perubahan paradigma adalah kembali lagi bagaimana kita menyimpang, ya Bapak Ibu. Jadi ketika kalian Bapak Ibu diberikan tanggung jawab, diberikan sebuah tanggung jawab ataupun itu adalah barang berharga, kita simpan erat-erat. Walaupun dirayu, dikasih uang dan sebagainya. Maka dilanjut. Pertanyaan di sini, kegiatan kepalan tangan. Yang pertama adalah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Bapak Ibu tadi kalau kayak gitu membuka apa tidak? Tidak ya? Oke, terima kasih.
Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Akan menutup tidak? Yang jelas akan menutup, tidak akan membuka kan? Walaupun si B ini akan memberikan uang, ya, akan merayu, menggoda, seperti itu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Diri kita sendiri. Terima kasih. Lanjut. Nah, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glaser. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid. Itu pada dasarnya. Itu bisa untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Betul tidak? Betul, pasti itu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut karena dikontrol oleh guru itu sendiri. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Nah, bujukan kita ataupun guru BK atau yang lainnya, bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi bagaimana kita mengontrol murid itu sendiri, Bapak Ibu? Bagaimana biar sebenarnya murid itu bisa dikontrol oleh kita, tetapi kembali lagi itu bisa kita kontrol juga pada diri sendiri. Selanjutnya, ini masih dengan teori kontrol Dr. William Glaser. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ada kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif, walaupun secara itu ya secara maknanya itu adalah negatif, tetapi dengan secara halus itu untuk ilusi bahwa kritik untuk membuat orang merasa bersalah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita selaku guru, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu. Lanjut. Perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ini menurut Principle Centered Leadership 1991. Selanjutnya, perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Teori atau kontrol itu pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki suatu tujuan.
Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Yang ada dalam pikiran itu selalu menang, menang, dan menang. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Selanjutnya, oke. Nah, di sini ada menurut Ki Hajar Dewantoro ataupun Dian Gosen. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Dian Gosen dalam bukunya Restart Showing School Discipline 2001, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Selanjutnya, di sini juga sama, ya, digabungkan makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro maupun Dian. Kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu yang universal. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dian Gosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instriknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Setiap institusi atau organisasi telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lin Herlina terkait penguatan kita sebagai guru. Kita harus mengacu pada profil pelajar Pancasila, dan di sini dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan ataupun profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan yang kedua mandiri, dan yang ketiga adalah bernalar kritis, dan yang keempat adalah berkebinekaan global, yang kelima adalah bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Dan selanjutnya di sini, nah, ada terkait teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu yang pertama. Berarti itu masuknya ke motivasi eksternal.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu berarti kembali ke motivasi eksternal di luar. Nah, yang ketiga, ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Itu berarti kembali ke motivasi terang atau tujuan disiplin positif. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandasan nilai-nilai kebajikan atau profil pelajar Pancasila, ingin menjadi orang yang menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaan sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Selanjutnya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Jelas. Dan kemudian mendapatkan surat peringatan dalam di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Pasti. Atau Anda ingin dapat pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Berarti di sini adalah menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiganya? Satu, kedua, atau tiga? Oke, terima kasih banyak. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurul Anwar. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bapak Dedi Iskandar. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani selaku pembawa acara ya yang sudah menyampaikan, dan juga rekan saya yaitu Pak Nurul yang sudah menyampaikan semua materi di awal. Di sini saya akan melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Nurul. Tetapi sebelumnya mohon maaf karena apa yang kami sampaikan ini hanya sebatas sharing ilmu. Ya, jadi jangan menganggap bahwa apa yang kami sampaikan itu kami yang paling benar, itu tidak. Kami lebih senang kalau kita sama-sama bisa berdiskusi dan sama-sama bisa menyelesaikan apa yang terjadi dengan masalah anak di sekolah kita. Ya, apalagi pendidikan saat ini memang sangat sekali mendukung yang namanya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Manis, bahwa sekolah ramah anak itu memang menjadi gaung yang sudah disampaikan oleh pemerintah saat ini. Oke, lanjut ya ke materinya. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, yang pertama itu yang biasa kita sebut dengan hukuman adalah sesuatu yang bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati, dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, dari ketiga hal ini untuk saya pribadi itu sebelum mengenal yang namanya guru penggerak ya, saya pribadi lebih banyak perannya adalah sebagai hukuman
Ya, karena dengan hukuman yang saya lakukan itu bisa langsung mengkondisikan anak. Tetapi ternyata setelah saya mengikuti dan terjun mempelajari di materi yang ada di guru penggerak ini, ternyata hukuman itu adalah salah besar. Ya, dan yang betul itu adalah restitusi. Karena apa? Restitusi itu bukan membuat anak merasa disalahkan dan bukan merasa membuat anak itu bukan membuat anak merasa disalahkan ataupun kita membuat supaya mereka itu merasa bahwa kesalahan itu memang harus diperbaiki oleh dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menentukan kira-kira yang ada di sebelah kiri itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret olehnya. Konsekuensi. Yang kelima, ya, membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian selanjutnya adalah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, kita akan lihat kira-kira jawaban dari Bapak dan Ibu guru itu yang betul seperti apa. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat bla bla bla, ya, itu merupakan salah satu bentuk hukuman. Dan ini dilakukan pada saat guru-guru zaman sebelumnya, ya, sebelum ada yang namanya restitusi itu diberlakukan atau mulai dikenal oleh kita sebagai guru, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan, yaitu dalam bentuk hukuman fisik, itu sudah sangat jelas sekali. Kemudian murid diminta untuk push up juga itu merupakan hukuman. Menggantikan, membersihkan tumbahan air itu merupakan konsekuensi. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu itu adalah hukuman, dan lari mengelilingi lapangan basket itu merupakan konsekuensi. Ya, dari sini kita bisa membedakan mana itu hukuman dan mana itu konsekuensi. Selanjutnya adalah mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang dapat dijadikan landasan kita untuk membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi dan tujuan dari sebuah sekolah tersebut agar mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, tujuannya untuk apa, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya, seperti itu.
Nah, di sini adalah beberapa urutan ya. Ya, di sini merupakan beberapa urutan daripada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama ya, ada peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas yang akan menciptakan lingkungan yang positif, kemudian juga akan menjadi budaya yang positif juga. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama adalah kita meminta siswa untuk dapat bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelasnya. Kemudian yang kedua adalah mencatat semua masukan dari siswa kita. Kemudian yang ketiga, kita menyusun keyakinan kelas itu sesuai dengan prosedur yang sudah ada ya. Kemudian kita menggantikan kalimat yang bentuknya negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatifnya adalah misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu kita ganti menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian mencatat semua masukan pada para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah itu bisa melihat hasil curah pendapatnya. Di sini keyakinan kelas dengan yang namanya peraturan sekolah itu agak berbeda. Kalau peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah dan siswa hanya bisa mengikuti tanpa mereka bisa protes atau apapun. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat atas keinginan daripada siswanya itu sendiri. Nah, di sini kita ambil contoh merupakan salah satu bentuk keyakinan kelas. Ya, ini hanya sekedar contoh. Ini beberapa contoh salah satu kelas yang sudah kita buat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus atau wajib dibuat oleh kita sebagai guru pengajar supaya kondisi di kelas itu menjadi enak, nyaman, dan tentram sesuai dengan keinginan anak. Dengan adanya keyakinan kelas ini, maka anak itu akan lebih giat dalam belajar. Mereka akan lebih responsif terhadap apa yang kita sampaikan di kelas. Kita ambil contoh misalnya di sini, anak itu menuliskan misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu harus atas dasar keinginan daripada anak, bukan atas dasar keinginan dari kita supaya kelas itu bersih. Dengan anak menuliskan bahwa mereka ingin kelasnya itu bersih, ketika ada temannya yang membuang sampah sembarangan, otomatis teman-teman yang lainnya itu akan langsung ngomong, jangan buang sampah sembarangan. Kamu sudah menuliskan bahwa kamu akan berubah, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Ya, itu salah satu contohnya. Lanjut menurut. Nah, ini juga contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat sedemikian rupa, jadi lebih menarik ya. Jadi kalau ini adalah dasarnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak, kita tuliskan semua. Nanti dari dasar ini kita rangkum menjadi beberapa poin penting. Misalnya yang pertama adalah bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Itu bisa jadi yang menuliskan itu ada lebih dari satu anak, misalnya 5 anak. Karena ada 5 anak, kita jadikan 1. Yang kedua misalnya bersikap sopan dan menghormati guru. Bisa jadi ada 10 anak yang menuliskan itu. Karena tulisannya sama ya, intinya sama, berarti kita jadikan 1 di situ. Nah, ini kita ambil contoh kelas 9A. Berarti kelas 9A ini mempunyai 6 keinginan yang ingin sekali mereka ciptakan di kelas tersebut. Dan ini karena merupakan keinginan atau keyakinan dari kelasnya, maka kelas itu akan lebih hidup daripada, maaf ya, misalnya kita yang membuat peraturannya, misalnya mengenai mengerjakan tugas atau misalnya kebersihan atau yang lainnya, itu akan lebih kondusif ketika mereka yang membuatnya sendiri. Kemudian dari William Blazer juga itu menuliskan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah kebebasan. Yang ketiga adalah bertahan hidup. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. 5 kebutuhan dasar ini merupakan atau menjadi tujuan daripada siswa kita. Jadi ketika ada siswa kita yang bermasalah,
dalam tanda kutip ya, kita harus melihat dari 5 kebutuhan dasar ini. Kira-kira apa yang ingin diperoleh atau ingin dicapai oleh anak tersebut itu ada di 5 poin ini. Jadi kita harus mampu bisa ya menggali kira-kira apa yang ingin atau dibutuhkan dari anak tersebut. Bisa jadi misalnya ketika dia lebih banyak bermain, berarti dia mungkin di rumahnya jarang sekali bermain sehingga dia membutuhkan kesenangan yang lebih di sekolah, seperti itu. Atau misalnya di rumah dia lebih banyak dibully, jadi di sekolah malah dia yang membuli teman-temannya, atau dia merasa ingin bahwa saya ini adalah orang yang luar biasa, berarti di situ kebutuhannya adalah mengenai penguasaan atau powernya, bahwa dia punya kekuatan sehingga dia ingin menunjukkan bahwa saya itu mampu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, salah satu wali kelas 2A di SD Pelita Hati, bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu si Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Dan kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, menurut Dr. William Glasser, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, membuat hidup menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Begitu pula halnya dengan murid kita, mereka juga mempunyai gambaran dunia yang berkualitas. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Ya, bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, apa itu restitusi? Ya, seperti yang tadi sudah kita lihat sebelumnya ya, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sesuai dengan teori kontrol menurut Dr. William Glasser ya, bahwa ada 5 posisi kontrol kita sebagai orang tua atau guru ya untuk dapat melakukan posisinya terhadap siswa kita. Yang pertama itu adalah kita sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah kita berposisi sebagai teman, yang keempat itu adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Apa bedanya dari 5 poin tersebut ya? Kita ambil contoh kalau kita sebagai penghukum, misalnya itu adalah menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah kita, berarti posisi kita sebagai guru itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, berarti kita akan lebih banyak berceramah, mengatakan misalnya seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa karena kamu begini begitu. Nah, itu berarti kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu adalah posisi sebagai teman, misalnya membuat alasan-alasan untuk muridnya seolah-olah kita itu adalah teman mereka. Yang keempat itu adalah sebagai pemantau, yaitu misalnya menghitung
dan mengukur ya mengenai misalnya mereka sudah mendapat berapa poin nilai plus, mereka sudah mendapatkan berapa poin nilai minus ya, semacam itu. Berarti kita posisinya adalah sebagai pemantau, lebih banyak diam, tidak melakukan apa-apa ya. Kemudian yang terakhir itu adalah posisi sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lebih banyak kita itu mempelajari apa ataupun seperti apa kebutuhan siswa, kemudian apa yang harus kita gali dari siswa tersebut. Dari 5 posisi kontrol ini, kalau kita adanya di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, berarti bisa dikatakan kita itu gagal. Tetapi kalau kita posisinya di posisi teman ataupun pemantau, itu bisa berhasil tapi belum maksimal. Tapi kalau posisi kita itu bisa dan mampu sebagai posisi manajer, itu berarti kita berhasil membuat anak berubah untuk ke jauh yang lebih baik, dan kitanya juga akan lebih nyaman ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Kira-kira jawaban daripada Bapak Ibu posisinya sebagai apa ya? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti apa? Penghukum, rasa bersalah, merasa bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Rasa bersalah juga. Oke. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Manajer, pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Apa? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa berarti? Penghukum? Oke, kita lihat ya sama-sama. Ya, yang pertama itu berarti membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah penghukum dengan nada yang lumayan garang ya. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Itu kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu berarti kita memposisikan sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kita sebagai guru berposisi sebagai manajer, dan yang terakhir adalah penghukum. Nah, di dalam segitiga restitusi ya, kalau tadi kita bicara tentang restitusi, di sini kita bicara tentang segitiga restitusi, yaitu salah satu cara untuk memperbaiki diri dan mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Di sini ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Nah, ini adalah salah satu bentuk poin-poin yang harus kita pelajari juga ya dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Berarti kita akan lebih banyak dan mengingatkan kepada mereka bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu juga harus kita ingatkan kepada mereka bahwa mereka bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinannya. Misalnya nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang ketiga, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini langkah pertama adalah menstabilkan identitas ya. Untuk menstabilkan identitas berarti kita bukan menyalahkan anak,
Ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, ini adalah poin-poin ketika kita ingin melakukan yang namanya menstabilkan identitas daripada peserta didik. Yang kedua adalah validasi kebutuhannya, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya itu apa ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Ya, ada 5 kebutuhan dasar daripada manusia itu sendiri. Yang pertama adalah penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan bertahan hidup. Nah, guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti akan punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Maukah kamu belajar cara lain? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik untuk esok harinya? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita akan menanyakan kepada mereka, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ya, kita kembalikan lagi kepada mereka. Nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dede Iskandar. Selanjutnya ke acara 4, yang keempat ya. Acara yang keempat yaitu refleksi akan dipandu oleh Pak Nurul Anwar. Silakan kepada Pak Nurul Anwar. Nanti bohong-bohongan ya, maksudnya hanya baikan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru yang masih setia dalam mengikuti aksi nyata kita dengan rekan saya Pak Dede Iskandar, yang mana dengan aksi nyata ini kita berupaya untuk menghasilkan hal-hal yang positif. Apalagi di sini kita materinya adalah budaya positif. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu saya ucapkan untuk kehadirannya. Sebelum kita tutup, di sini ada refleksi oleh-oleh untuk Bapak Ibu Guru semuanya. Yang pertama di sini adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Dan yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Dan yang ketiga, peran AMO seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Dan yang terakhir, saya akan menjadi AMO yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nanti saya akan bagikan screenshot ini untuk Bapak dan Ibu. Silakan nanti kerjakan. Ini oleh-oleh dari saya dan Pak Dede Iskandar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Nurul yang telah melakukan aksi nyata bersama dengan Pak Dedi Iskandar. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah mensukseskan acara aksi nyata hari ini. Mari kita bersama-sama membacakan hamdalah sebagai acara penutup dari acara aksi nyata kali ini. Membaca hamdalah dimulai. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak